Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial. Nah, tahu sendiri kan media sosial itu mudah dijangkau. Jadi dari ujaran kebencian di sana juga masuk lewat media sosial, tinggal diam di rumah dengan media sosial udah bisa keakses semuanya. Nah, untuk kelompok kami, kelompok 6, kita ada 3 orang. Pertama ada Kak Meriani, yang kedua ada Kak Nadira Ausafatin, dan yang ketiga saya sendiri, Nadia Furin. Lanjut, pendahuluannya. Nah, jadi Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman agama, suku, ras, dan budaya yang tinggi. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama. Nah, di era digital, perkembangan teknologi dan media sosial telah mempermudah interaksi sosial serta penyebaran informasi di tengah masyarakat. Itu di era digital saat ini kayak perkembangan teknologi itu sangat mudah diakses, sangat mudah untuk penyebaran informasinya. Nah, namun penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman etika dan hukum sering menimbulkan permasalahan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan konten provokatif bernuansa agama. Jadi gampang banget orang kepancing dengan konten-konten agama karena itu sangat sensitif. Agama, ras, suku, kayak gitu. Saya rasis juga, orang yang rasis, nah itu gampang terbawa emosi. Misalnya itu hal yang sensitif, gampang banget orang menyebar kebencian tentang agama, suku, ras. Nah, terus banyak juga orang yang kepancing. Adanya itu. Kadang yang buat itu malah makin senang karena agama itu sensitif ya kalau kita ngomongin agama, suku, ras. Nah, jadi kondisi ini berpotensi merusak kerukunan umat beragama serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dengan adanya tadi konten entah mungkin menjelekan agama atau apa, terus terprovokasi, terus jadinya terpecah belah, jadinya antar umat beragama, antar suku saling berseteru, saling berantem. Nah, jadi rendahnya literasi digital masyarakat semakin memperbesar resiko penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan intoleransi dan radikalisme. Jadi, oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis dalam bermedia sosial serta peran hukum. Nah, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu UU ITE. Nah, sebagai instrumen pengendali perilaku digital, integrasi antara etika dan hukum diharapkan mampu menjaga kerukunan umat beragama dan menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan saling menghargai di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Fokus pada analisis norma hukum, etika, dan doktrin untuk menjaga kerukunan umat beragama di media sosial. Metode ini dipilih karena berbasis kajian pustaka hukum positif di Indonesia seperti Pancasila, UUD 1945, dan UU ITE, serta tanpa adanya data empiris primer.
Yaitu selanjutnya pendekatan penelitian, yaitu salah satunya dari status approach, yaitu mengurai hierarki dari UU ITE, yaitu nomor 11 tahun 2008, JO nomor 19 tahun 2016, beserta turunannya. Lalu ada conceptual approach, yaitu memetakan etika digital, toleransi, dan kerukunan berdasarkan Pancasila, serta ahli seperti Nasmuddin pada tahun 2017 dan Tohal. Lalu di sini ada juga case approach, menalah putusan MA dan pengadilan cyber terkait penodaan agama atau ujaran kebencian di Facebook, Instagram, YouTube, atau media sosial lainnya. Lalu kita beralih pada sumber dan pengumpulan data sepenuhnya sekunder. Pertama ada primer ya, itu UU ITE, lalu ada UU nomor 11 garis miring PNPS garis miring tahun 1965, lalu juga ada Perpres nomor 74 tahun 2020. Untuk sekundernya itu bisa dari buku, yaitu buku dari Marzuki pada tahun 2010, jurnal Lemhanas, laporan Kemenak dan Kominfo, lalu tersiernya ada ensiklopedia hukum cyber dan kamus ITE. Lalu untuk pengumpulan via library research itu kita ambil dari inventarisasi dari Google, Scholar, atau Garuda, atau Sinta. Lalu juga ada klasifikasi relevan seperti pasal 28 ayat 2 UU ITE, lalu juga ada validasi silang dari situs BPK atau JDIH. Untuk analisis datanya, kualitatif deskripsi yuridis yang tadi kita sudah infokan di awal, dengan tahap deskripsi norma atau kasus, lalu kita mengkualifikasikan tematik antara etika dengan sanksi, lalu interpretasi silogisme hukum, lalu diuji dengan prinsip legal certainly, justice, utility, dan menghasilkan rekomendasi seperti literasi digital berbasis etika Pancasila. Berdasarkan topik yang kami angkat, yaitu upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia pada media sosial, kami merangkum hasil pembahasan kami menjadi 3 poin besar. Yang pertama adalah urgensi menjaga kerukunan umat beragama di media sosial dalam perspektif etika. Di mana kita tahu kerukunan umat beragama ini merupakan persyaratan fundamental bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia yang plural. Dalam ruang digital, terutama media sosial, interaksi antar individu berlangsung tanpa batas, sehingga intensitas perjumpaan antara kelompok yang berbeda agama ini menjadi lebih tinggi dibandingkan komunikasi di luar media sosial. Kondisi ini tentunya membawa potensi positif berupa penguatan dialog lintas agama, namun juga memiliki resiko besar berupa gesekan identitas, penyebaran ujaran kebencian, hingga propaganda intoleransi yang dapat mengancam harmonisasi sosial. Berangkat dari analisis etis ini, pemanfaatan media sosial harus dibingkai melalui sikap saling menghargai, pengendalian diri, dan kesadaran modernisasi dalam beragama. Upaya tersebut meliputi narasi yang menyejukkan, verifikasi sebelum membagikan informasi, dan tidak menyinggung simbol-simbol sakral agama lain. Di ruang digital, etika menjadi sangat penting, karena yang pertama, adanya kecepatan dan masifnya penyebaran informasi, di mana konten negatif dapat tersebar hanya dalam hitungan detik dan menjangkau ribuan orang. Tanpa etika, narasi provokatif menjadi lebih mudah viral dibandingkan informasi damai atau informasi yang mengedukatif. Kemudian yang kedua, adanya rentannya masyarakat terhadap misinformasi dan hoax. Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, lemahnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terprovokasi oleh narasi ekstremisme, radikalisme, atau fitnah yang mengatasnamakan agama. Kemudian adanya anonimitas memperbesar keberanian melakukan pelanggaran moral, di mana identitas yang samar membuat sebagian pengguna merasa bebas menyinggung kelompok agama lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial maupun moral. Kemudian yang terakhir adanya etika digital sebagai implementasi nilai Pancasila. Pancasila khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan adil dan beradab menjadi fondasi etik bahwa interaksi antar umat beragama harus menghindari penghinaan, generalisasi negatif, serta penafsiran sempit yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, menjaga kerukunan bukan sekedar kewajiban moral, tetapi bagian dari praktik berpancasila dalam konteks teknologi modern. Selanjutnya, poin yang kedua,
Peran Undang-Undang ITE dalam mewujudkan kerukunan umat beragama melalui media sosial. Selain etika, aspek hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga harmonisasi digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE berfungsi sebagai instrumen regulatif yang memberikan kepastian hukum bagi setiap interaksi elektronik, termasuk konten terkait agama. Nah, poin yang pertama yaitu pencegahan ujaran kebencian berbasis agama pada pasal 28 ayat 2, di mana pasal ini melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau pemusuhan berdasarkan sara. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks kerukunan beragama karena menjadi dasar hukum untuk menindak konten provokatif, penghinaan agama, atau ajakan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Sanksi pidana dalam pasal 45A menegaskan bahwa pelanggaran terhadap pasal ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga tindakan kriminal. Yang kedua, yaitu perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu beragama pada pasal 27 ayat 3, di mana pasal ini memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, termasuk penghinaan terhadap tokoh agama, pemuka komunitas, atau individu yang dikaitkan dengan isu sara. Ketentuan ini membantu menjaga stabilitas sosial dengan menekankan agitasi berbau kebencian di media sosial. Kemudian yang ketiga, mendorong terciptanya ruang digital yang aman. Dengan adanya payung hukum yang jelas, masyarakat terdorong untuk lebih berhati-hati dalam melakukan publikasi konten. Hal ini menciptakan efek deterrence yang mengurangi penyalahgunaan media sosial sebagai sarana propaganda negatif berbasis agama. Dan yang keempat, menjadi dasar bagi pemerintah atau Kominfo untuk melakukan modernisasi konten. Undang-Undang ITE ini memperbolehkan pemerintah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten yang mengandung kebencian sara, penolakan agama, penodaan agama, dan materi ekstremisme. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah persebaran radikalisme yang menargetkan masyarakat dengan literasi digital rendah. Selanjutnya, poin yang ketiga, integrasi etika dan hukum sebagai fondasi pluralisme digital. Kerukunan umat beragama tidak dapat diwujudkan hanya dalam melalui etika atau hukum saja. Keduanya harus berjalan beriringan, di mana etika memberikan kesadaran intrinsik, sedangkan hukum memberikan batasan ekstrinsik dan sanksi apabila norma etika tersebut diabaikan. Integritas kedua aspek ini menghasilkan yang pertama adanya pencegahan konflik komunal, di mana dengan adanya batasan narasi yang melanggar etika dan aturan hukum, potensi konflik agama yang dipicu oleh konten online dapat diminimalisir. Yang kedua, menghasilkan pembentukan literasi digital berbasis modernisasi beragama, di mana pengguna diarahkan untuk memahami bahwa kebebasan di media sosial tidak absolut karena dibatasi oleh nilai moral, Pancasila, dan hukum positif. Kemudian yang ketiga, menghasilkan penguatan tanggung jawab sosial, di mana etika menuntut kesadaran, sedangkan hukum menuntut kepatuhan. Keduanya menghasilkan perilaku digital yang bertanggung jawab, sehingga media sosial dapat kembali berfungsi sebagai sarana mempererat toleransi, bukan menjadi memecah belah. Jadi untuk kesimpulannya, kerukunan umat beragama merupakan hal penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Nah, jadi di era digital ini, media sosial dapat menjadi sarana yang mempererat hubungan antar umat beragama, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etis dalam bermedia sosial serta pemahaman terhadap aturan hukum. Nah, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan mengintegrasikan etika dan hukum, media sosial diharapkan dapat digunakan secara bijak sehingga mampu menciptakan ruang digital yang aman, toleran, dan mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.